Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hadirin iman sidang Jumat undangan Allah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Hadirin beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, suri teladan yang terbaik bagi kita semua, seorang pemimpin yang berhasil di dalam menjalankan kepemimpinan, di dalam membina umat, mampu merubah sebuah masyarakat Arab yang awalnya memiliki tatanan jahiliyah, sebuah masyarakat yang banyak diwarnai dengan kemungkaran dan kemaksiatan, mampu dirubah menjadi sebuah masyarakat Islam yang diwarnai dengan akhlakul karimah. Di antara keberhasilan dalam pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat yang dibinanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina umat taat tunduk patuh kepada syariat. Ini merupakan satu perjuangan yang luar biasa. Bagaimana beliau membina umat agar mereka menjadi umat yang taat kepada syariat. Ada beberapa contoh yang bisa kita angkat. Ada dua hal. Merupakan tradisi, kebiasaan, sesuatu yang sudah berurat berakar, mendarah daging, bahkan digemari, disenangi oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Dua hal yang dimaksud adalah kebiasaan mereka minum khamr dan main judi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Arab untuk kemudian mereka meninggalkan dua kemungkaran itu. Sesuatu yang sudah berurat berakar mendarah daging, sangat digemari oleh sebuah komunitas masyarakat, bukan satu hal yang mudah untuk kemudian ditinggalkan. Disinilah Nabi Muhammad SAW berupaya untuk membina mereka, menyampaikan mana yang hak, mana yang batil, mampu memilah untuk kemudian memilih, mengambil yang hak, kemudian membuang yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan firman-Nya yang berkenaan dengan dua masalah itu. Kedudukan tentang haramnya khamr dan judi ini tidak sekaligus Allah turunkan, akan tetapi Allah turunkan secara tadrijan, secara berangsur-angsur, sampai akhirnya memasuki tahun ketiga Hijrah, ketika umat Islam dibina oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, al-maisir, judi, kemudian wal ansab, sembelihan yang untuk berhala, bukan kata Allah, dan undi-undian mengadu nasib, itu semua adalah rijsun, itu semua kotor.
min amali syaitan. Itu semua adalah amal pekerjaan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhi oleh kamu, la'allakum tuflihun. Kalau kalian mampu menjauhi itu semua, mudah-mudahan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Nabi Muhammad SAW menerima ayat ini. Kemudian Rasulullah sampaikan kepada umat, bagaimana umat hasil binaan Nabi SAW menyikapi syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Tidak ada lain sikap mereka melainkan tunduk taat. Sampai dijelaskan bagaimana spontanitas ketaatan umat terhadap syariat yang Allah turunkan, sampai terjadi banjir khamr di kota Madinah. Mereka yang masih mempunyai khamr di rumahnya, itu mereka buang semua. Di sini menunjukkan bagaimana ketaatan umat hasil binaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah dan jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian pula bagaimana keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membina wanita-wanita mukminah di kalangan wanita-wanita Arab pada waktu itu, berkaitan dengan bagaimana mereka menggunakan pakaian. Mereka sudah terbiasa menggunakan pakaian yang longgar, akan tapi belum menutupi seluruh tubuh. Mereka masih memperlihatkan bagian bawah. Demikian pula mereka senang memperlihatkan perhiasannya, tidak menutup ke bagian atas. Sehingga hal ini menyebabkan adanya keinginan, bahkan banyak di antara kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi yang dilakukan oleh lawan jenis terhadap wanita-wanita pada waktu itu. Para iman yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Ahzab 59, An-Nur 31, yang berkenaan dengan ayatul hijab, ayat-ayat tentang kewajiban wanita mukminah untuk menutup aurat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yusnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, kepada anak-anak perempuan kamu, dan kepada wanita-wanita mukminah, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka, pakaian yang longgar yang mereka gunakan, sehingga menutupi tubuh mereka. Jilbab jamaknya jalabib, saubun wasi', talbasu fawqa thiyabihha. Pakaian yang longgar yang dipakai oleh wanita-wanita Arab pada waktu itu, yang dipakai di atas pakaian dasar. Allah memerintahkan ulurkan sehingga menutupi seluruh tubuh ke bawah. Kemudian surah An-Nur 31, Allah menyatakan, wala yusdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna. Dan janganlah mereka wanita-wanita mukminah itu memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang biasa boleh nampak. Dan hendaklah mereka mengulurkan, melabuhkan kerudung-kerudung mereka sehingga menutupi leher sampai ke dada-dada mereka. Ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mewajibkan wanita mukminah yang sudah balik untuk menutup aurat. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini kepada Siti Asma binti Abi Bakar, beliau mengatakan, wahai Asma, apabila seorang wanita sudah haid, sudah balik, maka tidak boleh terlihat tubuhnya illa hada wa hada, sambil beliau berisyarat kepada wajah dan dua telapak tangan. Bagaimana sikap wanita mukminah ketika ayat-ayat ini disampaikan? Tidak ada lain sikap mereka tunduk taat patuh kepada syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Para iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sikap umat hasil binaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun.
Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghakimi di antara mereka ialah ucapan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sikap tunduk taat patuh kepada syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, itulah sikap umat yang beriman. Lantas apa hikmahnya? Kalau umat tunduk taat patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengacu kepada firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96, ayat ini menggambarkan bagaimana umat-umat terdahulu yang diutus para anbiya sampai kepada masa Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada masyarakat Quraisy yang ada di Makkah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah menjanjikan, dan kalaulah penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman dan takwa kepada Allah, tunduk taat patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah janjikan? La fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Pasti kami bukakan pintu-pintu berkah baik dari langit maupun dari bumi. Janji Allah pasti tepat. Jadi kalau sebuah bangsa tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bukakan pintu-pintu berkah. Apa yang turun dari atas langit, hujan, itu memberikan kesejukan, memberikan kesuburan. Lantas Allah mendatangkan barakah dari bumi. Apa yang ditanam dengan turun hujan yang memberikan kesuburan akan memberikan nilai manfaat yang besar. Buah-buahan, sayur-sayuran, apa yang ada di perut bumi memberikan nilai manfaat yang begitu besar. Bukan menimbulkan bencana, tapi memberikan barokah, hikmah yang besar. Kalau penduduk bumi ini amanu wattaqaw, mereka beriman dan bertakwa, tunduk taat patuh kepada syariat Allah. Tapi sebaliknya, apabila mereka menjadi hamba-hamba Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau bersikap tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah nyatakan? Fa akhadnahum, maka kami ambil berkah itu dan Allah timpakan bala, musibah, bencana yang berkepanjangan. Dimakan yang sibuk dikarenakan apa yang mereka kerjakan. Ini harus jadi bahan hisab, harus jadi bahan renungan. Kita sebagai bangsa Indonesia, para pemimpin yang memimpin bangsa ini, harus bisa merenungkan ini semua. Apakah bangsa kita justru diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya diturunkan bencana, bala yang tidak ada habis-habisnya? Harus jadi bahan evaluasi, harus jadi bahan renungan. Kalau bencana, bala, musibah ini tidak ingin terus turun seperti itu, maka konsekuensinya amanu wattaqaw, tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para hadirin, bagaimana keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat tunduk taat patuh kepada syariat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping keberhasilan Nabi dalam membina umat tunduk taat patuh kepada syariat, yang kedua, tidak lepas daripada kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin umat. Kepemimpinan yang menarik hati, kepemimpinan yang lebih mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah, kepemimpinan yang jujur, bertanggung jawab, memiliki dedikasi yang luar biasa. Sifat-sifat yang wajib bagi seorang nabi
sangat melekat pada diri beliau. Sidq, amanah, tabligh, fadhlah. Bukan hanya sekedar slogan yang banyak diucapkan oleh calon-calon pemimpin, akan tapi tidak menjadi sifat yang melekat pada diri pemimpin, pada diri Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai akhlakul karimah itu sangat melekat pada diri beliau, sehingga Nabi SAW sebagai seorang pemimpin, beliau bukan hanya dicintai oleh umatnya, tapi Nabi SAW juga dicintai oleh orang-orang yang awal membenci beliau, orang-orang kafir yang awalnya menentang Nabi Muhammad SAW. Lama-kelamaan mereka kemudian mendapat hidayah dari Allah. Mereka tertarik kepada akhlak Nabi SAW. Akhirnya mereka menjadi muslim dan menjadi sahabat Nabi SAW yang cinta kepada Nabi SAW. Para hadirin iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak yang dikedepankan bagi seorang pemimpin. Kalau kita membaca di dalam sirah, pernah Rasulullah SAW ketika menghadapi sebuah kabilah yang senantiasa membuat kerusuhan, menjadikan wilayah-wilayah pada waktu itu dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau ada kafilah-kafilah dagang yang lewat ke situ, itu selalu dirampas barang-barang dagangan. Nabi SAW sebagai seorang pemimpin punya tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang kondusif, yang tenang. Nabi berangkat dengan kekuatan pasukan Islam menghadapi kabilah itu. Ketika mengetahui Rasul berangkat dengan pasukan, maka kabilah musuh itu lari ke atas bukit. Nabi SAW tidak mengejar. Kemudian Rasulullah istirahat, menjemur baju beliau karena waktu itu turun hujan yang lebat. Nabi SAW beristirahat seorang diri, para sahabat berpencaran. Kesendirian Nabi SAW itu dilihat oleh pemimpin kabilah yang tadi, seorang yang bernama Dusun. Dia turun dengan pedang terhunus, kemudian mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian pedang itu diarahkan kepada Nabi sambil beliau mengatakan, "Majam laukam minni ya Muhammad." Siapa yang bisa menghalangi pedangku ini wahai Muhammad? Dengan penuh ketenangan Rasulullah SAW menjawab, Allah. Dengan keyakinan Allah yang akan memberikan pertolongan kepada semua hamba yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Maka Duksur gemetar, pedang di tangannya pun jatuh, kemudian diambil oleh Nabi SAW, dibalikkan ke arah Duksur sambil Nabi SAW mengatakan, "Mayam naukan min ya Duksur." Sekarang siapa yang bisa menghalangi pedangku ini wahai Duksur? Dursur tidak bisa menjawab selain hanya mengatakan la ahad, tidak ada seorang pun. Dursur menyerah kepada Nabi SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin yang memiliki sikap dendam, habis Dursur itu. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah memaafkan, bahkan memerintah pergi, nih pedang bawa. Kagumnya luar biasa Dursur. Belum pernah mendapatkan seorang pemimpin yang seperti itu. Selang tidak berapa lama Dursur kembali menemui Nabi SAW dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tertarik kepada pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai akhlak. Hadirin wa iman dan Jumat yang dimuliakan Allah. Demikian pula peristiwa yang berkaitan dengan Fathu Makkah. Sebuah peristiwa pada tahun ke-8 Hijrah ketika umat Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW berhasil merebut kota Makkah tanpa terjadi peperangan. Rasulullah SAW kepada seorang sahabat memerintahkan, sampaikan perintah Nabi. Sebuah amnesti bersyarat untuk orang-orang Quraisy yang ada di Makkah. Man dakhala masjidah fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Dan barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Wa man aghlaqa alaihi baban fahuwa amin. Dan barang siapa menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Tidak sedikit mereka yang masuk ke Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah masuk ke Makkah. Beliau sampai di Masjidil Haram menghancurkan 360 berhala yang ada di Ka'bah dan sekelilingnya. Kemudian Rasulullah sholat di Maqam Ibrahim, meminum air Zam-Zam. Kemudian beliau menemui orang-orang musyrikin Quraisy yang waktu itu tertunduk, duduk, tidak ada seorang pun yang berani mengadapkan wajahnya ke atas. Kenapa? Malu.
Malu apabila mengingat masa lalu. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah, mereka cemooh, mereka ejek, mereka aniaya, bahkan mereka ancam Nabi mau dibunuh. Bahkan sampai Rasulullah terusir, beliau hijrah ke Madinah. Sudah sampai di Madinah, Islam berkembang, orang-orang musyrikin Quraisy tetap tidak rela. Diperangi umat Islam di Madinah sampai terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kalau mereka ingat masa lalu yang seperti itu, sekarang orang yang pernah mereka perlakukan sedemikian rupa ada di hadapan mereka sebagai orang yang sudah berkuasa. Malu rasanya mereka. Disitulah Nabi Muhammad SAW mengajak berdialog mereka. Maka sununa anifa'ilun bikum. Apa sangkaan kalian terhadap apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka menjawab, khairun akhun karim wabna akhin karim. Kebaikan wahai saudaraku yang mulia, wahai anak saudaraku yang mulia. Mereka berharap kebaikan yang akan dilakukan oleh Nabi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idhabu fa'antumut tulama. Bebas kalian, aku maafkan kalian. Luar biasa. Rasulullah SAW membalas kezaliman-kezaliman yang pernah mereka lakukan. Bukan dengan kezaliman lagi, tapi Nabi membalas dengan memberikan maaf kepada mereka. Siapa yang tidak tertarik? Selang tidak berapa lama, 2000 orang musyrikin Quraisy datang menghadap kepada Nabi dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka masuk Islam. Di sini paham bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan yang sangat menarik. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah kepemimpinan, masalah jabatan, kedudukan, ada sebuah etika yang diajarkan oleh Nabi. Jangan kalian meminta kepemimpinan. Kepada para sahabat, Nabi mengatakan seperti itu. Jangan meminta, lebih ambisi, menghalalkan segala cara. Dalam hadis yang disampaikan Abdurrahman ibn Samurah, Rasulullah berkata, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah. Fa'innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan, sebab apabila engkau diberi jabatan atau kepemimpinan karena meminta, engkau akan dibebani dengan beban yang berat. Tapi jika engkau diberikan kepemimpinan dikarenakan bukan meminta, tapi engkau dinilai kau punya kapasitas, kau jujur, kau punya tanggung jawab, wa'inta 'alaiha, Allah akan senantiasa menolong engkau dalam melaksanakan jabatan dan kepemimpinan itu. Inilah etika yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kalau pemimpin, sebelum menjadi pemimpin, suka tebar pesona, memberikan janji kepada umat, memberikan janji kepada rakyat. Justru sebaliknya, Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang disampaikan sahabat Ma'al bin Yasar, Rasulullah bersabda, "Man min 'abdin yastar'iyahu Allahu ra'iyah, yamutu yawma yamutu wa huwa ghafilun li ra'yi, illa haraballahu 'alaihi al-jannah." Hadis muttafaqun alaih. Tiap-tiap orang yang Allah serahkan kepadanya rakyat untuk dipimpin, kemudian ia meninggal dunia, pada saat ia meninggal dunia ia dalam keadaan menipu rakyat, janjinya tidak dilaksanakan, ia menipu rakyatnya. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, maka Allah haramkan baginya surga. Ahli iman yang dimuliakan Allah, tidak sederhana, tidak mudah menjadi pemimpin. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan pemimpin bangsa ini mau mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itulah keberhasilan Rasulullah di dalam membina umat. Mudah-mudahan para hadirin Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.